Mas, aku nih tadi ngulik-ngulik ya, terus terang karena Mas Sony tuh sempat di perut bumi tadi itu, jadi nggak ada orang yang bisa mendetek ya. Betul. Sebenarnya karena apa sih Mas? Karena pernah kecewa dalam hidup atau memang memutuskan lagi bosen, gue jadi orang terkenal, kan ada ya orang kayak gitu ya? Iya. Kadang-kadang gini loh, ada banyak yang kita berusaha untuk memenangkan ego kita, rebutan anak supaya apa gitu kan, supaya nih gue yang menang, padahal abis itu anaknya jadi korban. Betul. Apalagi saya bapak kan, jujur saya akui bahwa saya nggak akan sebaik seorang ibu yang saya tahu ibunya Casey seperti apa, mendidiknya kan pasti jauh lebih baik lah daripada saya. Mungkin ada masa itu waktu itu, tapi saya udah lewat. Saya bilang ya udahlah, biarin aja. Yang bisa saya kendalikan hanya satu, yaitu diri saya sendiri. So my happiness, my mood and everything tidak tergantung dari orang luar, dari situasi luar, dari keadaan, tapi tergantung oleh diri saya. So I control myself. Yang nggak bisa saya kontrol, mulut orang, bacot orang, udah biarin aja gitu kan. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel, Vena Melinda Channel. Kali ini sebelah saya sudah ada bapak-bapak ganteng ya. Bapak-bapak ngehits yang barusan minum formalin karena dari tahun 90-an sampai 2020-an mukanya tidak berubah dan selalu membawakan acara yang survei membuktikan. Yeay, sorry dulu. Thank you, Jeng, udah diundang ke Vena Melinda YouTube channel. Dulu aku selalu jadi peserta di mana hostnya adalah Sony Tulung di semua TV kayaknya ya. Cuma satu, cuman emang tiap hari, Bo. Tiap hari. Jadi kesana kayak tiap hari lihat gue gitu kan. Mukanya muka Sony Tulung semua gitu iya, ya. Pak. Dan yang aku bener-bener surprise guys, terakhir ketemu tuh kita berapa puluh tahun yang lalu kayaknya ya? Terakhir tuh 2000-an awal, karena si Family 100 itu 2004 selesai. Jadi mungkin kita ketemu 2002 gitu-gituan. Dulu sering banget langganan. Satu keluarga sama si Pik, Vero dan apa? Iya, Vero tuh masih kayak dulu belum ikut syuting kayaknya, cuma nemenin aja kan. Aduh, Mas Sony apa kabar? Baik dong, puji Tuhan, alhamdulillah sehat ya kan. Seru banget. Jadi tiba-tiba nih guys, aku di WA sama seorang Sony Tulung diajak collab. Oh my god, dia masih pegang nomor aku, dia masih humble. Kan kita satu grup juga. Oh iya. Grup apa? Grup New Arnas. Tuh yang kepala sukunya Bang Anwar Fuadi. Halo, Bang Anwar udah. Oh udah ya, iya hampir kemarin juga aku udah. Udah kan? Iya. Jadi hampir semua guys yang ada di New Arnas tuh udah pernah jadi bintang tamu. Artis-artis semua ya. Yang jadul. Kita nih jadul, tapi generasi tetap mau dulu. eksis. Iya, Mas Sony. Yes. Sekarang ini kegiatannya apa sih? Karena banyak banget. Tadi aku open Q&A di Instagram aku. Oh iya. Sony Tulung, where have you been? Gitu. Orang tuh pada mencari gitu. Iya. Kemana aja? Pernah ya tidur dulu di dalam perut bumi gitu kan selama berapa puluh tahun. Jadi sekarang mulai aktif lagi. Jadi memang ada sementara masa nggak tahu kenapa tuh aku kayak jauh atau hilang dari dunia TV, gitu kan? Kenapa? Nggak tahu juga gitu kan, nggak tahu juga. Tapi memang mungkin momentumnya gitu. Jadi Family 100 itu 2004 selesai, udah
tiba-tiba nggak ada tawaran yang lain, terus YouTube juga kan belum tuh. Belum. Nah, YouTube sebenarnya 2008 udah mulai, tapi ya aku udah mulai waktu itu udah mulai juga udah ada chat, tapi nggak diseriusin. Jadi sementara itu ya sibuk bisnis, terus ya berpolitik juga kita, cuman beda partai aja kita. Kamu biru aku merah gitu kan, kayak gitu Oh lah. iya benar-benar. Waktu Iya itu kan? gimana ya dapilnya ya? Sempet di Sulawesi Utara Oke. gitu, terus terus? kemudian sempet juga DKI, tapi DKI nggak dapet gitu kan, kayak gitulah. Jadi memang berpolitik juga sempet sibuk banget kan di partai. Kalau di partai malah menyita waktu banget kan, Iya, jadi iya. udah hampir nggak inget untuk ke entertainment lagi gitu. Jadi keasikan jadi pengusaha. Ya usaha ada laundry gitu kan, usaha laundry itu sekitar 3 tahun yang lalu, dan ya banyak sih yang kerjain. Sekolah public speaking juga kan sempat buka di Bali waktu itu, tahun 2010 kalau nggak salah, gitu. Sama menikmati hidup aja. Weh, Gitu kalau kan. bicara menikmati hidup, makanya Iya. awet muda guys. Pokoknya kita tuh prinsipnya harus enjoying the life, bener Betul, nggak sih Mas? itu buku kamu tuh kan, ya. Bukunya Jung Itu, Vena tuh. aduh. Apa judulnya apa? Apa ya? Apa ya? Living apa gitu, aku sampai lupa nah, loh lupa guys. kan yang nulis sendiri lupa. Mas, aku nih Iya. tadi ngulik-ngulik ya, Iya, terus terang iya. karena Mas Sony tuh sempat di perut bumi tadi itu, Mhm. jadi nggak ada orang yang bisa Menghilang, mendetek ya. betul. Sebenarnya karena apa sih Mas? Karena pernah kecewa dalam hidup atau memang memutuskan lagi bosen, gue jadi orang terkenal, kan ada ya orang kayak gitu ya? Iya. Enggak juga sih, nggak tahu juga. Memang mungkin momentumnya waktu itu kan habis Family 100 2004, sebetulnya ada juga kuis-kuis lain gitu. Misalnya Oke. 2008 itu namanya News Boom Oh iya. di TV One, tapi memang tidak se-booming si Family Family 100. 100. Terus 2000 berapa ya? 2006 kalau nggak salah ada juga kuis-kuis yang lain gitu, tapi memang beda ya. Dan Family 100 kan 9 tahun ya, 3000 episode. Kalau si News Boom ini kayak cuma berapa episode lah di TV One. Terus juga sempet 2006 kalau nggak salah, 2007 itu kuis betul atau salah di Trans TV. Oh iya. Itu Oke. sempet juga. Cuman memang karena tidak se-booming, se-hits gitu kan, se-viral si Family 100, jadi nggak terlalu ngefek. Oke. Kayak gitu. Jadi mungkin itu juga yang menjadikan Mas Sony, gue mendingan banting setir dulu gitu ya. Karena mungkin belum ketemu ininya kali Iya, ya. cari Lakinya ya. usaha, terus ke politik kan, politiknya diseriusin waktu itu sempat serius banget di PDI Perjuangan gitu kan. Seberapa serius sih Mas maksudnya? Nyalek, saya sangat dekat dengan almarhum Pak Taufik Kemas ya kan, karena beliau senior saya di GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional gitu kan. Jadi ini banget lah, kemana-mana bareng gitu kan, kesana kemari gitu, sampai beliau meninggal kan mungkin sekitar 5 tahun yang lalu Iya. kalau nggak salah, seperti itu. Jadi intinya nggak kecewa Mas, kemarin Nggak. nyalek terus mungkin belum bisa Nggak. masuk, nggak ya? Nggak, saya prinsip hidup saya adalah Gimana? apapun yang saya dapat itu adalah pembelajaran gitu. Jadi kegagalan pun kita bisa dapat sesuatu dari situ. Kita belajar nih, kenapa nih gitu kan, seperti itu. Jadi saya sudah belajar berdamai, istilah zaman sekarang kan. Sama Berdamai diri dengan sendiri ya? diri sendiri. Jadi kalau dulu cenderung memaksakan kehendak, mungkin karena darah muda ya. Weh, Ya kan, wah sekarang kenapa darah nih nggak bisa nih? Darahnya sudah nggak muda, tapi mungkin looknya masih Weh. oke gitu kan. tetap terus. Ini kenapa nih, penasaran gitu kan? Wah, berusaha untuk pokoknya harus bisa. Nah sekarang udah lebih wise barangkali ya. Jadi ya udah nih, kalau nggak bisa ya udah it's okay. Cuma kita tetap harus ambil sesuatu hikmahnya istilahnya kan. Iya. Kenapa nih gitu kan? Belajar dari situ, kita perbaiki kalau bisa diperbaiki seperti itu aja. Jadi lebih nyantai sekarang. Tapi apa sih yang mau di-achieve dari seorang Sony Tulung di dunia politik? Karena kan sebetulnya Oke. kalau kita bicara popularitas, menjadi presenter, apalagi Ya, off-air ya. pasti banyak lah Banyak. gitu. Pundi-pundi pasti banyak banget gitu. Lumayan. Walaupun kemarin juga nggak nongol di TV, tetap Iyalah. MC itu jalan, iklan Pasti, ada gitu pasti. tetap. Nah apa yang mau di-achieve apa? Saya sebetulnya dari muda waktu kuliah dulu sudah dekat dengan politik. 88 saya masuk namanya Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Oh, Saya aktivis sih sebetulnya. weh, Jadi- serius? Yes, jadi sebetulnya sebelum ke dunia entertainment saya sebetulnya di dunia politik dulu. Oke. Sampai satu waktu setelah kemudian di Family 100 2006
saya ditelepon oleh Ahmad Basara. Ahmad Basara kenal dong ya, Wakil Ketua MPR, Iya. Wasekjen PDI Perjuangan. Dia cerita ngobrol-ngobrol, dia panggil saya untuk udah balik lagi lah gitu kan ke politik gitu kan. Saya waktu itu tanya, emang lu di mana? Ya di mana lagi, dia bilang. Karena dia orang merah kan. Jadi oke. Dia cuma bilang gini, lu tuh udah terlalu lama tersesat di jalan yang benar. Jadi artis gitu. Oh, gitu. Udah lu balik lagi lah ke politik kayak gitu. So sebetulnya saya lebih dulu politik daripada di dunia entertainment. Wah, pantesan public speakingnya bagus. Karena kalau jadi aktivis itu yang namanya intonasi, ekspresi, Orasi, body language, orasi, mental, bener nggak Iya, sih? betul. Oh, jadi sebetulnya jadi kecil pengen jadi apa sih, Mas? Dari kecil sebetulnya yang itu pertanyaan bukan hanya dari kecil. Sampai sekarang pun gue sendiri nggak ngerti gue mau jadi apa nih sebenarnya. Serius, Mas? Iya, Jadi karena orangnya suka challenge gitu ya? betul. Jadi saya itu suka banget challenge betul, dan saya seneng belajar. Oke. Jadi ketika aku belajar sesuatu udah agak bisa, aku tinggalin. Jadi kayak gitu. Jadi kalau bilang lu mau jadi apa, sebenarnya gue sendiri nggak tahu gitu. Jadi that's the definition of my life. I'm enjoying myself, I'm enjoying life. Belajar sesuatu bisa move on lagi ke tempat yang lain atau belajar sesuatu yang baru gitu. Tapi benar-benar kalau politics itu mungkin soul saya di situ. Makanya saya tetap tidak bisa meninggalkan politik, walaupun kemarin di dunia artis ya kan, tetap kakiku tuh sebenarnya setengah di politik gitu kan. Kenapa nggak jadi pemerhati politik? Pemerhati politik mesti sekolah lagi ya. Oh iya, benar. Mesti sekolah lagi. Memang sih lebih enak ya kalau kita ngomentarin kan doang. hanya Ya. mengkritisi aja ya, tanpa melakukan politik praktis kan. Betul. Gitu. Dan takutnya nanti lu ngeritik doang lo bisanya gitu kan. Nanti jadi salah lagi. Mas, tapi seru banget ya. Jadi aku baru tahu loh guys, ternyata Sony Tulung ini memang punya jiwa organisasi. Nah itu nggak semua orang. Tapi mungkin dengan good lookingnya itu bisa kemana-mana kali ya, Mas ya. Iya, Karena zaman sekarang tuh kan first impression orang pasti tentang packaging. Nah ini setuju. kan banyak banget nih yang nonton nih Mas ya, pemuda-pemuda kita milenials lah ya, yang disebut apa tuh? Milenial, terus generasi Z, Generasi Z generation ya kan. Itu kan banyak banget sekarang pengen jadi presenter, host atau apa. Kasih YouTuber. dong tipsnya, YouTuber ya. ya. Kan? Kasih dong tipsnya gimana caranya bisa kayak seorang Sony Tulung gitu. Karena kok bisa identik Family 100 identik dengan Sony Tulung. Begitu dibawakan oleh orang lain tuh agak-agak beda gitu. Itu ada 3 pertanyaan tuh, Barusan. Jadi yang pertama, kalau ditanya gimana ya bisa seperti Sony Tulung, jangan. Kenapa? Jangan, karena nggak bisa. Satu, karena we are different. Tiap orang itu punya keterampilan yang beda-beda, kemampuan yang berbeda-beda, punya apa ya, plus minusnya yang sendiri-sendiri, punya keahlian ya kan. Jadi saran saya, jadilah dirimu yang terbaik gitu. That's the most important thing. Jangan jadi orang lain, karena orang lain itu udah taken gitu kan. Jadi dirimu yang terbaik gitu. Kalau mau bicara tentang misalnya saya mau dong masuk di dunia entertainment, atau zaman sekarang kan bukan hanya entertainment ya, bukan TV. Mungkin TV aja sekarang udah mulai nggak terlalu hits gitu ya. YouTube gimana caranya? Oke, mungkin saya bisa sharing itu tentang bagaimana satu penampilan baik ya kan. Tadi kan Vena bilang good looking itu salah satu modal. Ya, betul banget. Sangat penting, karena kalau kita good looking bukan cantik atau ganteng, beda ya. Penampilan itu kayak pemilihan baju ya kan, rambut dan lain sebagainya. Pembawaan. Nah, sebenarnya itu juga ada 2 kan yang bisa dibilang inner beauty sama outer beauty kan. Vena adalah putri Indonesia, ratu kecantikan. Jadi pasti tahu tuh kalau bagaimana harus begitu, harus di depan kamera ya kan, harus bagaimana dan lain sebagainya. Tapi ada 2. Jadi kalau di luar keluar kita harus berpenampilan yang menarik, ya kan. Tapi di dalam juga kita harus punya attitude yang bagus juga. Tuh, denger guys. Attitude. Nah, saya melihat nih, Jeng, zaman sekarang itu artis-artis tanda kutip lah ya, mau artis YouTube, mau Instagram, Telegram, macam-macam. Influencer ya. Betul, influencer. Attitude-nya agak-agak beda sama artis setidaknya zaman saya, nggak tahu ya. Jadi kayak kita dulu betul-betul ada disiplin gitu kan, dan lain sebagainya. Dan orang-orang dulu juga saya cerita kayak gitu tuh. Pemain-pemain zaman dulu film apa, mereka disiplin. Kalau rasanya anak-anak sekarang kok agak kurang ya. Ini maksudnya nggak on time gitu ya? Iya, misalnya janjian, nggak on time, terlambat. Iya bener loh guys, tadi aku bilang Mas kita mulai jam 3, jam 2.59 dia udah parkir loh guys di depan apartemen.
Itu ya on time itu ya? Iya, kita harus menghargai waktu. Karena kalau kita janjian sama orang, kita terlambat, terus kita nggak ngasih tahu, kita lempeng aja muka kita. Seolah-olah kita nggak menghargai orang. Nah, mungkin anak-anak sekarang yang kurang tuh seperti itu. Ya kan? Jadi apresiasinya terhadap orang lain kayaknya kurang. Kalau menurut saya nggak semua ya. Unggah-ungguh kayak ketemu senior. Betul. Masih gini ya. Betul. Kemarin ketemu sama Deddy Dukun juga ngobrol. Anak sekarang tuh kayaknya gimana ya gitu kan. Kalau artis dulu kan gimana ya lebih humble ya kan. Kalau yang sekarang mungkin ini disclaimer dulu ya bahwa nggak semua. Betul. Tapi umumnya seperti itu. Jadi begitu kita merasa wah I'm somebody gitu loh. Terus dia kayaknya nggak terlalu menghargai orang ya. Seperti itu. Jadi itu yang aku bilang tadi attitude itu penting banget. Jadi guys, kalian harus tahu ya bahwa popularitas itu sebetulnya tergantung kita juga. Betul. Kalau kita mau ini kayak gini kan long lasting ya. Iya. Yes. Dari tahun 90-an loh guys, berarti sudah hampir 30 tahun. 30 tahun lebih ya? malah. Iya kan, Mas? Aku mulainya kan tahun 95. Wow. Di TV itu 95, tapi di radio udah tahun 90-an. Oh, jadi penyiar juga? Dulu siaran di radio. Waduh, jadi 3 tahun profesi aku apa siaran. yang belum pernah? Aku semua pernah, Mas. Gila loh, guys. Jadi konglomerat aja belum? Oh, amin. Itu Kan bukan. udah. Oh iya. Udah, akan ya. Akan, sebentar mudah-mudahan. lagi. Jadi Mas, tahun 90-an itu, sorry malah dari 88 aku udah siaran di radio. Waktu itu Radio Ramako. apa? Oh, Radio Ramako dulu, kemudian sekarang jadi apa sih itu? Light FM sempet terus jadi apalah sekarang nggak ngerti juga kan. Terus di female radio, which is Prambors Group, ya kan? Benar. Terus kemudian sempat di Pesona FM dulu udah nggak ada radionya kan. Wow. Nah, ketika di female itulah kemudian aku melamar ke ikut audisinya Family 100. Oh gitu. Seperti itu. Jadi my basic itu makanya perlu dasar gitu kan. Iya. Orang sekarang kan banyak yang berpikir jalan pintas gitu. Gue mau jadi artis, dasar lu apa gitu. Kalau cuma modal keinginan, kemauan boleh. Semua orang berhak punya keinginan, tapi modalnya apa? Kalau ini jam terbang guys. Jadi teori ada, apalagi praktek. Nah itu nggak bisa dibohongin ya, jam terbang. Iya, begitulah. Tapi ya dunia sekarang kan, ya betul itu tuh Jeng Vena. Jadi kita di dunia media sosial sekarang kan, dunia elektronik, dunia medsos, dunia YouTube. Orang dengan gampangnya bisa mengklaim dirinya pakar. Contohnya misalnya, kita bikin aja video 3 tentang public speaking. Begini, begitu, begono, ya kan? Atau tentang kesehatan, tentang ini. Wah, udah dia orang akan, nah ini salahnya juga audiens akan mengklaim dia, oh dia hebat tuh. Padahal kita harus kritis dulu, kita tanya, dia itu latar belakangnya siapa, ya kan? Pernah bicara di depan banyak orang atau enggak? Latar belakang sekolahnya seperti apa dan lain sebagainya. Tuh kan guys, ini kalau guru public speaking ya begini ya ngomongnya ya. Mas, ini banyak banget artikel-artikel ya kayaknya. Karena kalau aku lihat tadi Instagram aku guys, semuanya nanya Mas Sony kemana aja dan udah dijawab tadi ya. Oke, udah. Jadi aku nggak akan membacakan satu persatu. Mas, ini ada artikel nih Mas, 9 tahun menduda. Nah, dengan ada ya? Yang jelas bukan dari aku. Okay. Nah, ini ada kebahagiaan potret Sony Tulung Family 100 dengan putri sematawayangnya yang tidak tersorot. Casey, Casey. Apa sih arti Casey bagi seorang Sony Tulung? She's my everything. Karena waktu aku pisah sama ibunya Casey itu, Casey baru umur berapa ya? 10 tahun gitu. Dan saya harus merelakan untuk tidak bersama dia, walaupun kita satu kota gitu. Karena saya merasa bahwa oke, mungkin memang Casey itu lebih baik bersama ibunya gitu kan. Walaupun kalau saya mau fight, kan banyak juga tuh yang fight ribut. Saya nggak mau gitu. Udahlah biarin saya ngalah, ya kan. Toh masih bisa ketemu juga. Tapi ya artinya saya harus merelakan bahwa saya nggak bersama anak saya dan ya udah itu that's my semacam artinya saya mengalah lah gitu, nggak apa-apa lah, udahlah gitu. Kenapa itu. Mas? Kan biasanya kalau apalagi waktu itu Mas lagi jaya-jayanya ya. 2010 sebenarnya udah agak lewat sih. Waktu itu Family 100 kan terakhir 2004 gitu kan. Tapi maksudnya ya seperti Mas bilang, orang masih tahu Mas Sony Tulung lah. Kan bisa aja gitu fight gitu.
Apa yang mendasari? Biasanya laki-laki kan Enggak. lebih ego ya Yap. dalam hal-hal gitu karena pride kan. Ya, Boleh tahu nggak, Mas? betul. Saya melihat bahwa dan mempertimbangkan bahwa kepentingan Casey yang terbaik gitu. Jadi kalau saya ribut sama ibunya, buat apa gitu kan? Tuh akhirnya kalau dia ikut saya juga mungkin nggak enak situasinya ya. Jadi saya memang belakangan ini belajar bahwa ternyata mengalah itu bukan kalah gitu kan. Jadi akhirnya dia juga dengan ibunya dan thanks God ibunya juga mampu mendidik dia dengan baik ya kan. Kalau sama saya mungkin beda cerita kali kan. Karena memang kita kadang-kadang gini loh, ada banyak yang kita berusaha untuk memenangkan ego kita, rebutan anak supaya apa gitu kan, supaya nih gue yang menang, padahal abis itu anaknya jadi korban. Betul. Apalagi saya bapak kan, saya jujur saya akui bahwa saya nggak akan sebaik seorang ibu yang saya tahu ibunya Casey seperti apa, mendidiknya kan pasti jauh lebih baik lah daripada saya. Makanya saya ngalah, udah nggak apa-apa. Senang ya guys kalau public figure bisa menunjukkan kedewasaannya karena kan kita mau nggak mau jejak digital kan nggak pernah bisa dihapus ya. Dan ternyata kan dengan mengalahnya itu tidak ada jejak digital sama sekali antara Mas Sony dengan mantan istri sehingga anak nggak confuse ya Mas ya. Betul. Dan ternyata sekarang katanya udah S2 ya? Lagi S2, baru ambil S2, betul. Jadi artinya berhasil lah ya kalian berpisah baik-baik gitu ya. Harapannya apa Mas? Casey mau jadi seperti Sony Tulung kah? Politician atau apa? Public figure atau apa? Kalau artis gitu ya, mungkin saya nggak terlalu Karena suka. cantik loh. Kalau artis saya nggak terlalu suka. Kalau politisi, saya encourage dia untuk kamu harus ngerti politik gitu. Oh ya? Ya kan, saya pengen dia 2024 untuk nyalek juga. Jadi dia tahu proses politik karena menjadi caleg itu kan benar-benar terlibat secara praktis dengan politik praktis kan. Betul, betul. Dan dia kemarin juga sempat di magang di staf khusus presiden. Oh ya? Yes, dan di staf presiden juga, staf khusus presiden terus bantuin itu di Pak Muldoko juga ya. Jadi dia memang udah in charge untuk kemarin tim pemenangan Pak Jokowi gitu kan. Wah. Jadi dia udah di sana di belakang layar tentu saja. Loh dia ambil apa sekarang Mas S2-nya? S2-nya manajemen pendidikan. Kalau S1-nya? S1-nya apa ya waktu itu International Relations. Wah cocok dong. Wah. Yes. Wah ini kita menunggu ya Casey ya. Kapan-kapan jadi bintang tamunya Tante Vena. Kamu seumur sama Atala ya. Iya benar. Harus dikenalin sama Atala ya. Bener-bener seumuran ya. Nah Mas jadi intinya soal anak. Iya. Emang nggak pengen nambah lagi ya? Kepo ya. Sebenarnya sih ada kemauan ya, cuman mikir-mikir juga nih, gue udah 54 tahun nih, kalau punya anak lagi agak gimana loh, ya kan gitu nggak apa-apa kalau lakinya. Iya sih. Tapi sekarang gimana Mas? Perjodohan gimana Mas? Perjodohan ya so-so ya gitu-gitu aja ya, maksudnya masih berusaha untuk ya mengkalibrasi, menyelaraskan gitu kan. Lama loh Mas, biasanya kalau cowok nggak tahan loh lama-lama sendiri Mas. Gimana Mas? Kuncinya apa Mas? Tahan sendiri Mas? Ya enjoying life gitu kan, karena gini kan semua ada plus minus ya. Ketika kita sama-sama memang kita ada temen ya, ada pasangan, ada teman. Tapi ketika kita nggak ada pasangan, ya ada konsekuensi yang mungkin positif juga, nggak terlalu ada yang ngerendengin kita, kasar gitu ya. Ngerendengin apa itu Mas? Gimana? Belum pulang nih jam segini gitu kan, terus kita mau kan nggak melakukan semua apa-apa. cewek-cewek gitu loh Mas, aku nggak loh. Iya. Nggak, tapi artinya kita sendiri kan harus punya tanggung jawab. Ketika ada hubungan berarti ada tanggung jawab kan. Kita Tanggung nggak jawab bisa, lapor ya. betul, kita nggak bisa seenaknya kan. Padahal aku tahu ada temenku artis juga terkenal, itu dia cuek banget. Tiba-tiba dia di Aceh, gua nggak bisa sebut namanya. Ya gua udah di Aceh, dia nggak ngomong-ngomong, itu mah emang seniman banget, gue bilang gila. Kita kan nggak bisa gitu kan. Iya. Maksudnya kita mau pergi ke warung aja juga harus bilang. Iya. Untuk tidak membuat pasangan jadi merasa tidak dihargai dan lain sebagainya. Ini kalau orang dulu gini, ya tuh anak-anak muda. Kalau zaman sekarang mah bodo amat ya. Beda lagi itu. Mas, tapi berapa tahun ya jadi ya jomblo nih? Jomblo nggak jomblo. Jadi sebenarnya aku punya pasangan, cuman tidak menikah gitu kan. Jadi waktu itu sempat punya pacar 6 tahun, 7 tahun gitu-gitu. Oh, tapi nggak terdeteksi ya? Iya di bawah radar gitu ya. Di bawah radar, nggak masuk ke radar. Jadi Mas sebetulnya esensinya tuh ya kalau kita ngelihat jadi seorang public figure tuh harusnya seperti apa sih Mas? Perlu nggak sih kalau kita lihat zaman sekarang apalagi dunia YouTube ya, orang itu bisa jadi tek gitu ngetop hanya gara-gara berantem betul. Menurut pandangan seorang Sony Tulung tuh marwahnya gimana sih?
sah-sah aja apapun yang dilakukan. Gimik-gimik itu? Ya, terus strategi apapun dilakukan untuk katakanlah supaya naik daun, Iya, supaya iya. jadi pemberitaan itu wajar, itu sah. Tetapi akan lebih baik lagi kalau memang si orang ini, si artis ini memiliki sesuatu yang lebih dari hanya drama gitu loh. Oke. Karena zaman sekarang banyak banget yang drama ini, drama itu, tapi sebenarnya dia main sinetron kagak, nyanyi Nah, kagak, itu. prestasi nggak ada, nol gitu kan. Oh, jadi harus dibarengin. Menurut saya iya, karena kan kalau yang punya kemampuan, punya skill dan lain sebagainya long lasting. Kalau enggak dia terpaksa dia harus menciptakan drama, akhirnya jadi queen of drama atau king of drama. Tapi ya mau disalahin juga nggak bisa, karena orang sekarang memang ketika ada orang yang seperti itu, artis yang bikin drama terus mereka suka. Ya kan, mereka suka ngikutin, wah nih mau Iya, bikin iya, apa iya, lagi nih iya. kalau artis ini kan. Justru yang kayak kita nih YouTube-nya yang kontennya positif-positif agak-agak ini ya. Ya makanya Lama kita ya? mungkin kadang-kadang kita harus bikin drama juga kali ya. Oh, bikin drama. Nah, makanya kemarin kamu bikin oke itu kan ada drama kehidupan kan. Oh, kalau itu aku rame nggak itu. sengaja loh Mas, bener Makanya. sama Ferry Irawan tuh nggak Nggak sengaja. Nggak Nanti nyangka juga. nanti sharingnya nanti jangan Oh salah sekarang. ya guys ya, saya nanya di sini ya. Nanti sharing. Bukan, Mas ini ada Ya. artikel tersinggung, jangan tersinggung Enggak, ya. enggak. Ini aku bacain No ya, problem. boleh dijawab boleh Boleh, enggak. boleh. Sony Tulung manfaatkan calon istri untuk popularitas, itu bener nggak? Ini agak lama sih berita. Tahun berapa itu? 2016. Yo Allah. Itu yang mana ya? Istrinya. Hah, calon? Oh, calon istrinya. Calon. Saya nggak tahu yang mana yang dimaksud itu satu, yang mana aku nggak tahu nih. Terus apa namanya maksud dari pemberitaan itu memanfaatkan untuk popularitas gimana? Kan gue udah ngetop, ngapain mestinya juga gimana gue jadi gimana maksudnya memanfaatkan Iya, untuk iya, popularitas lah, gue aja udah populer. Jadi istilahnya kenapa aku tanyain ini guys, Ya, aku ya. mau ngetes Mas Sony. Mm-mm. Tersinggung nggak berita-berita yang agak-agak ngaco dan boleh nggak kasih tips buat anak-anak Oke, muda nih yang oke. mungkin baru jadi artis, Ya. yang nggak boleh baperan, nggak boleh emosian gitu. Ya. Salah satu konsekuensi ketika kita menjadi seorang public figure apapun itu, YouTuber, hidup kita itu bukan milik kita lagi. Itu udah jadi milik umum, ya kan? Memang kadang-kadang kalau kita diberitakan yang nggak bagus, kita kesel juga ya. Ini gimana Jauh sih? banget ya. Kayak jadi kan jatuhnya fitnah ya. Ya betul. Tapi ya udahlah mau diapain, karena gini, prinsip saya adalah kita nggak bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar kita. Ya kan, masanya kita mau marah terus gitu, setiap ada pemberitaan atau kita digosipin ngamuk, ya kan? Mungkin ada masa itu waktu itu, tapi saya udah lewat. Saya bilang ya udahlah, biarin aja. Yang bisa saya kendalikan hanya satu, yaitu diri saya sendiri. So my happiness, my mood and everything tidak tergantung dari orang luar, dari situasi luar, dari keadaan, tapi tergantung oleh diri saya. So I control myself. Yang nggak bisa saya kontrol, mulut orang, bacot orang, udah biarin aja gitu kan. Itu menurut saya salah satu cara untuk menikmati hidup. Ya, ya. The power of I don't give a fuck. Bodoh amat lo mau ngomongin gue nggak? Kayak gitu. Asalkan jangan sampai nyentuh keluarga aja. Nah, itu kalau ya. misalnya secara fisik atau secara fitnahnya udah keterlaluan, oke lah. Tapi kalau dia cuma ngomong, ya udah. Ya, ya. Terbukti sih guys, jadi Mas Sony ini ya kalau aku lihat tuh berita-beritanya agak-agak miring sedikit tapi tidak terlalu berlebihan menanggapi. Jadi kalau aku lihat memang the lowest point-nya seorang Sony Tulung apa dong? Kayak semua bisa dilalui ya, jatuh bangunnya kehidupan dengan santai gitu. Apa the lowest point? The lowest point ada satu titik di mana saya nggak tahu kenapa, tapi secara ekonomi memang kurang bagus juga gitu kan. Mungkin iya. After Family 100. Nggak langsung sih, karena Nggak langsung. ada banyak job dan lain sebagainya. Tapi kan dulu hitsnya gini, kalau kita bicara lowest point di mana? Kalau orang tingginya 2 meter misalnya, ada orang lowest point-nya kan berarti di 0. Tapi Oh, kalau zero orang deh, zero. zeronya di bawah gitu. Kalau dia tinggi, ya kan maksudnya Iya, iya. beda-beda kan. Kita sebagai public figure mungkin lowest point-nya adalah kalau kita biasanya penghasilan 500 juta sebulan, mungkin 100 juta aja udah lowest banget gitu kan. Jadi Nggak, ini jangan that's the 100 thing. juta Mas, bener-bener pernah nggak di momen yang bener-bener lowest gitu? Kalau sampai 0 enggak? Enggak ya? Enggak pernah. Puji Tuhan saya selalu ya makan masih bisa 6 kali Bukan sehari kalau secara mau. finansial aja loh Mas, secara Mental. Secara mental. Pernah. Secara Apa itu, mental Mas? pernah. Ya itu satu keadaan di mana saya, gue mau ngapain nih ya? Kayak nggak ada tujuan hidup. Karena mungkin, saya pernah ada di satu tempat, di satu titik yang paling tinggi dalam hidup saya, ya kan? Bukannya sombong nih ya. Artinya kan that's the fact bahwa seluruh dunia, Indonesia kenal saya, itu kan pencapaian kan. Udah mau apa lagi nih gitu kan. Nah memang kesalahan saya waktu itu harusnya saya mendaki gunung yang lain.
ketika kita berhasil mendaki satu gunung, jangan puas, kita cari lagi gunung yang lain. What is it? Nah itu jadi supaya kita nggak stuck di satu tempat. Betul. Aku belajar itu. Makanya sekarang mulai lagi, saya belajar, oke, kalau kita udah meraih sesuatu, kita ada goals, kita harus coba goals yang baru lagi. Karena kita berpuas diri selesai, akhirnya kita diem stagnan, akhirnya Betul. flat. Jadi kalau kata orang, oh kamu harus fokus gitu, Ya. ya boleh-boleh aja, tapi Betul. profesi bisa kemana-mana ya. Betul, betul. Wow, keren nih guys. Makanya nih ada satu artikel lagi nih terakhir nih. Lama menghilang presenter Sony Tulung kini jadi pengusaha laundry. Oh, iya, iya. Jadi itu nggak apa-apa ya Mas? Maksudnya dari presenter kelas apa-apa. papan atas Nggak tiba-tiba apa-apa. kalau ada satu underestimate dari orang itu gimana tuh Mas mengenai Sekali lagi, profesi ini? I don't give a fuck. Lu mau ngomong apa tentang gue, no problem. Karena lu nggak ngasih makan gue, ngapain gue mikirin lu? You're not Oke. important to me, ngapain gue pikirin omongan lu? You're not that important to me, so what? Gitu kan. Karena gini, kita bertanggung jawab terhadap diri kita, bukan terhadap omongan orang lain. Iya. Dan ketika saya bisnis laundry, ngomong-ngomong kan modalnya ya nggak gede sih, hampir 300 jutaan gitu. Ini gede juga lah Mas, 300 juta. Iya, oh iya. Mesinnya aja satunya 60 Iya. juta, kali 3 ya berapa? Belum tempatnya, belum investasi yang lain. Jadi bukan laundry yang kayak Iya, itu ya, yang jadi tapi balik ke situ. Kalaupun ada orang yang meng-underestimate saya, asal jangan di depan muka saya. Ya lu itu kan ngajak berantem namanya kan. Tapi dia ngomong di belakang saya, udahlah bodo amat lah, gua nggak pikirin. Toh dia juga nggak penting. Gini, kalau Vena, ada orang yang ngomongin Vena pakai bahasa yang Vena nggak ngerti. Pakai bahasa Meksiko gitu. Kamu tersinggung nggak? Ya enggak lah, nggak ngerti. Ya nggak ngerti, orang gua Kecuali nggak pakai ngerti Google Translate bahasanya. ya. Iya kan? Iya kan? Gua jadi ngerti. Betul. Kenapa kita jadi tersinggung? Karena Iya, iya. kita ngerti bahasanya. Oke. Iya kan? Jadi artinya bahasa itulah yang membuat kita mengerti. Meaningnya itu akhirnya kita Iya, mengartikan itu, kita yang memberi meaning terhadap katakanlah tanda kutip menghina dan melecehkan gitu kan. Kalau kita nggak ngerti, kita nggak marah kan? Mas Sony, Yap. 2024 mau nyalek lagi nggak? Ada 4 partai politik yang sudah Ngelamar? mendekati saya. Serius, Ya artinya Mas? membangun komunikasi lah ya. Aha. Saya tentu saja seperti juga perkawinan nggak mau gagal lagi gitu kan. Wih. Jadi saya betul-betul harus secara teliti berbicara dengan keempat ini. Ya kan, apa ekspektasi yang diharapkan dari saya, apa yang kamu bisa support ke saya dan lain sebagainya. Karena kita udah nggak muda lagi. Iya, betul. Walaupun kita belum tua, karena anti-aging kedokteran anti-aging bilang bahwa orang itu mulai memasuki umur tua umur 80 tahun. Ah serius Mas? Yes, itu Emang kita definisi. masih hidup Mas? Masih dong. Oh maksudnya? Mudah-mudahan kalau hidup, kalau hidup atau enggak bukan urusan gue, kan tergantung yang di Enggak, atas. Mas, biasanya rata-rata orang Indonesia tuh 60 tahun loh Mas. Betul, 60 katanya. 60 lebih udah bonus Jadi ya. kalau menurut Sony Tulung tuh 80 baru tua gitu Saya ya? selalu berdoa bahwa saya minta umur 100 tahun, tapi Keren. nggak sakit, Iya, nggak ngerepotin. nggak ngerepotin, betul kan? Nggak keriput, maksudnya awet muda, sehat. That's my prayer. Ya, terus, Iya, jadi artinya kalau definisi kedokteran dunia anti aging, umur tua itu baru mulai masuk umur tua 80 tahun. Jadi tenang aja. Oke, tadi sampai di mana? Iya, Politik. dari politik. Iya, saya berharap karena kita udah nggak muda lagi, jadi kalau kita katakanlah mau melakukan sesuatu, ini ada 4 parpol yang Iya. approach yang membangun komunikasi dengan saya, saya mesti tanya persis betul-betul apa yang kamu harapkan dari sana, dari saya, apa ekspektasi kamu, dan ini yang saya bisa kasih. Kalau kita memang nyambung, ayo kita jalan. I will fight for you if you support me 100% juga gitu kan. Jadi no bullshit ya kan, no gini-gini karena sampai saya aku tahu juga udah dunia ini kan, mau macam-macam, mau bagaimana selik beluknya politik, artis segala macam. Kita punya nilai jual ya kan. Sebagai public figure, kita punya nilai jual yang bisa kita, maksudnya sebagai modal untuk mengkapitalisasi secara politik kan. Jadi yang penting kita bicara di depan, supaya jangan ada dusta di antara kita gitu kan. Asik. Ini bahasa-bahasa politik ya guys. Mas, jadi Yes. intinya kalau menurut Mas Sony, politik di Indonesia seperti apa sih? Karena kita tahu ya, Ya, banyak banget tetap ya nih tadi kan generasi Z tuh masih Iya. antipati sama Yes. politik. Itu Yep. PR kita bersama Betul, ya, karena betul. biar gimana pun betul.
Harus ada regenerasi. Yes. Kalau enggak, ya nggak berkembang, nggak dinamis lah Betul. politiknya. This is a Gimana? very good question. Jadi tentang generasi muda, Ya. mengapa saya encourage anak saya untuk ngerti secara politik, Ya. untuk tidak apatis terhadap politik, karena kalian, I'm talking to you guys di luar yang nonton acara ini, bahwa kalau kalian nggak peduli terhadap politik, sementara hidup kamu itu adalah bagian atau ditentukan oleh kebijakan politik. Ya. Ketika satu waktu keputusan politik itu merusak atau katakanlah membuat kamu nggak enak, ya kan, keputusan itu merugikan kamu, jangan komplain. Karena kita ini adalah makhluk politik. Setidaknya kita adalah hasil dari keputusan politik pemerintah. Betul. Hasil keputusan politik dari partai politik. Makanya jangan nggak mau tahu tentang politik, ya kan? Jangan nggak mau tahu Harus tentang interest. politik. Jangan apatis tentang politik. Ah, itu sih bukan ini, bukan itu. No. Kita ini semua adalah bagian dari, kita adalah makhluk politik. Kan keputusan sekarang, misalnya nih, vaksin booster. Tadi aku ke salah satu mall. Ternyata gua nggak boleh masuk gitu kan. Karena belum ada Karena yang belum ketiga. booster. Aku Iya kan? udah booster hilang. Udah hilang? Hilang Apanya hilang? boosternya. Iya itu di ini historinya. Oh, gitu. Padahal udah 3 kali, tiba-tiba cuma 2 kali. Oh gitu. Ya. Nah, itu dia. Tadi aku nggak bisa masuk Akhirnya- karena Pak, maaf Pak, belum booster 3 kali. Itu kan kebijakan politik kan? Betul. Ya kalau kita nggak, itu aja udah kalau kita nggak, maksudnya apatis, nggak mau tahu Iya. tentang politik, ya udah kamu kan jadi korban keputusan yang, saya nggak bilang ini keputusan nggak benar ya. Iya, iya. Ini keputusan yang benar menurut saya pemerintah. Tapi kan ada nanti keputusan-keputusan yang diskriminatif dan lain sebagainya. Kalau kita Iya. nggak peduli, ya udah bahaya. Nah, menurut Mas Sony, apa yang salah? Kenapa kok orang Indonesia, khususnya Ya. anak-anak muda, kalau kita lihat di Amerika, di negara-negara Eropa, banyak banget kan yang masih muda-muda tuh Yes. udah Yes. benar-benar willing gitu Yes. untuk menjadi decision maker. Betul. Kenapa di Indonesia enggak? Yang Ada- salah medianya Yes. atau yang salah masyarakatnya nggak Ya. mau menggunakan hak untuk keterpilihannya, Ya. atau partai politik yang belum mampu untuk mengencourage atau membuat anak-anak muda kita jadi kayak love gitu loh sama Ya, politik. ada banyak faktor. Ada faktor budaya, faktor terpaan budaya dari luar, faktor juga kebijakan-kebijakan, faktor ada banyak sekali faktor ya. Dan juga yang paling penting adalah faktor pendidikan. Pendidikan kita harus dibenahi dengan baik. Pendidikan kita itu memang belum memenuhi standar. Saya bukan katakanlah menilai dengan kurang bagus, tapi itu adalah faktanya. Pendidikan di kita itu katakanlah bandingkan dengan Singapura masih sangat berbeda. Ya kan, pendidikan kita, pendidikan attitude anak-anak kita belum terlalu baik gitu ya. Masih banyak faktor yang harus dibenahi, dan ini sebenarnya PR kita bersama. Ini nggak bisa kita salahkan, oh mungkin pemerintahnya, oh mungkin ininya budaya. Enggak, semua, karena zamannya sekarang juga terpaan budaya ya. Ponakan saya lebih seneng drakor, tontonan Korea, which is saya sampai sekarang nggak bisa K-pop ngerti ya. K-pop gitu kan. Padahal kan kita tahu kita harus bangga dengan diri kita sendiri. Kita harus bangga dengan yang namanya budaya kita sendiri. Kalau kita aja nggak bangga dengan budaya kita malah bangga dengan budaya luar, negara luar. Wow, mau jadi apa lo? Benar-benar sih. Tapi Mas, seandainya nih 2024 Ya. dapat nih. Tapi masih di PDIP kan sekarang? Belum, masih lihat-lihat. Oh gitu. Iya, itu tadi aku lagi bangun komunikasi politik dengan empat Oke. parpol Jadi ini. ini belum ada KTA. Belum, Oh, sementara jadi masih belum. ini ya. Masih menjajaki komunikasi lah. Kayak ini orangnya selektif banget ya guys ya. Jadi Mas, kalau seandainya 2024 nih, andai-andai masuk ketemu parpol yang cocok visi misinya di Ya. DPR RI kan pasti kan? Bisa atau DKI atau mana aja, atau juga nggak harus ke legislatif kan, bisa aja eksekutif mungkin. Oh, eksekutif oke juga? Why not? Wih, beneran nih Mas, Bupati, Yes, Gubernur? Bupati, wakil wali kota, kali mungkin wakil dulu. Oke. Karena kan jenjangnya juga harus. Saya kan nggak ada pengalaman untuk jadi bupati gitu, yang nomor 1. Mungkin saya perlu nomor 2-nya dulu, ngukur diri juga, Oke. belajar. Jadi ini eksekutif sikat, Why not? legislatif sikat. Kita lihat aja nanti. Wih, Kayak keren. judul lagu tuh. Oke, kalau dari DPR RI deh, legislatif, mau masuk komisi mana Mas? Menarik nih kan, tadi kan. Banyak yang masih mesti dipikirin ya, maksudnya komisi mananya ya. Nah, soalnya gini, kalau aku kan waktu itu kan bareng nih sama Komisi 10 kan? Komisi 10 Yes, bareng pendidikan sama budaya. ya Anang. Dia kan
perjuangan dia masuk DPR RI, Betul. makanya satu periode doang, dia pengen undang-undang permusikan. Nah, harus ada Undang-undang dong musik. kira-kira gagasan apa nih seorang Sony Tulung Iya. mau memperjuangkan apa nih gitu di DPR RI. Saya sayangnya belum bisa ngomong itu karena itu masih menjadi rahasia. Ntar kalau ditayangin nanti dicontek repot kan. Oh my God, dia bukan hanya selektif guys, dia nih orangnya introvert banget ya kalau urusan-urusan Iya, ide dan gagasan. itu Emang harus gitu program dan kali ya? gagasan kan. Jadi, Oke. Jadi tapi gagasan nggak boleh dicuri ya? betul, kalau memang udah siap, udah waktunya saya bongkar, saya buka presentasi Wih. yang komprehensif gitu loh. Wah, jadi udah siap banget nih. Siap banget, siap banget. Tapi mungkin nggak jauh-jauh, let's say dari ya bisa pendidikan atau energi. Oh gitu. Karena kita harus juga sekarang ini kita kan bumi kita udah nggak sehat Iya, dan lain iya. sebagainya kan. Global Jadi warming green konsep itu Oke. memang harus digalakan Itu sekarang. cocok tuh kalau jadi eksekutif tuh, Ya. ruang-ruang hijau ya nggak Mudah-mudahan. sih? Aduh. Ya, laundry juga udah mengarah ke sana. Oh iya, Green bener. laundry, ya kan? Maksudnya gimana tuh green laundry? Green laundry artinya limbahnya itu adalah limbah yang kita kelola dengan bagus dan lain sebagainya. Kalau kita kan sekarang masih kurang. Oh, Sementara di gitu. negara-negara lain, nih sedikit ya tentang Ya. pernah dengar dry clean kan? Iya, iya. Dry clean itu ternyata Tidak pakai di air. Eropa sudah, nggak pakai limbah. bukan pakai air malah, bukan pakai cairan, tapi itu bukan water base. Oke. Itu dari PERK, PERK. Apa itu PERK? Itu adalah racun toksik yang kalau seingat saya itu adalah dasar atau bahan dari bahan bakar pesawat terbang. Dan itu di Eropa, di Amerika sana sudah di-ban betul-betul, Ya. mereka sangat Bahaya, concern. ya. Itu bahaya, salah satu pemicu kanker. Walaupun bukan berarti bahwa kalau kita pakai baju yang di laundry dry clean bisa jadi kanker. Ya. No, masih banyak faktornya. Tetapi di Amerika, di Eropa itu sudah di-ban. Nah, sekarang ada teknologi lainnya, itu water base yang namanya wet cleaning. Nah, Indonesia kan belum tahu yang kayak gituan. Aku aja belum tahu, padahal Nah. sering loh ke laundryan. Ada cerita katanya istri salah satu pejabat itu kena cancer karena dia sering dry clean bajunya. Serius mas? Yes. Jadi cuma pakai doang? Yes, kan Nggak- pakai dia hirup Oh, terus, ya ampun. which is toxic. Ih, keren. Oh jadi Ya, kita harus sudah mengarah ke sana. Kita harus mulai berpikir bahwa kita hidup di satu bumi, kita hidup di dunia, Iya, di bumi iya. yang sama, kita harus menjaga bumi ini. Kayak emisi segala macam, makanya sekarang udah ke sana kan. Iya. Motor listrik, mobil listrik sudah Iya, mulai iya, digalakan benar, oleh pemerintah yang sekarang, which is saya apresiasi banget. Dari tingkat kebisingan, dari tingkat toksik ya kan, segala macam jauh kalau kayak yang listrik-listrikan kan. Seperti itu. keren ya guys. Ini cocok banget nih ya Mas Sony Tulung. Kalau aku sih ngelihatnya kayak eksekutif deh, oke deh. Karena Ya, bisa langsung jadi mudah-mudahan. decision maker ya. Kalau Lebih di asik ya. DPR kan kolektif kolegial ya guys. Iya, Jadi betul. kita nggak bisa mengklaim satu kebijakan. Betul, Nah Mas, betul. terakhir nih dari Ya. aku. Ada nggak yang ingin diucapkan kepada Casey? Karena biar gimana pun seorang Sony Tulung itu bisa tahan tegar dalam kehidupan pasti Ya. kan buat anak. Yes. Apa yang ingin diucapkan kalau Wow. Casey nonton? Fenomena Singkatnya, Channel. I'm proud of you, ya kan? Saya bangga kepada Casey dan I will always love you. Udah Mas, itu aja Mas. Calon menantu nggak ada kriteria. Oh, bebas ya. Pokoknya itu aman-aman aja semuanya. Oke guys, inilah talk show aku dengan seorang presenter yang luar biasa. Ternyata punya visi misi kehidupan yang benar-benar bisa kita pelajari ya guys. Bahwa ternyata hidup itu simple banget. Nggak usah terlalu peduli dan baperan. Karena kalau makin baperan kita nggak maju-maju, bener nggak Yes, Mas? exactly. Ini Dibawa dong santai pesan buat aja. presenter-presenter yang baru-baru apa nih? Presenter yang baru-baru, ya. Selain tadi disiplin dan lain Ya, sebagainya. maksudnya jadilah diri sendiri gitu kan. Oke. Karena jadi orang lain udah ada yang punya gitu. jadi diri lo sendiri aja deh, jangan jadi orang lain. Iya kan? Jadi origin ya, harus Ya, origin. jadi aku pernah nih, ada satu waktu, karena saya memang juga ngajar public speaking kan. Oke. Satu waktu ada cowok ganteng, tinggi, gagah gitu nanya, Om Sony, dia ngomongin Om, aku tuh pengen banget loh jadi presenter TV, pokoknya kayak Om Sony lah, bisa bicara dengan kemampuan bicara yang bagus. Karena waktu itu dari satu seminar tuh aku lihat kan, kita ketemu, dia ngobrol sama aku. Rahasianya apa sih Om? Kuncinya gitu kan. Aku sih sekarang kayak acting gitu-gituan. Apa rahasianya? Oke, yang pertama kamu harus punya, kalau mau bicara dengan baik, mau jadi artis kah, public figure apapun, kamu harus punya good looking, penampilan yang bagus. Yeah. Oke, aku nggak masalah dong. Nggak masalah penampilan kamu, oke. Yang kedua apa Om? Yang kedua, kamu harus punya kemampuan komunikasi yang bagus juga. Jadi kayak public speaking, intrapersonal communication gitu kan. Oh iya, oke, aku sih nggak masalah ya, aku dikenal extrovert gitu.
banyak teman aku kalau ngomong juga oke. Yang ketiga apa Om Sony dia bilang? Yang ketiga kamu harus jadi diri sendiri, aku bilang. Kamu jangan jadi orang lain, ya kan? Nah ini kalau kamu memang mau membedakan, oh kamu misalnya si Leo, si Amir, siapa, itulah kamu, jangan jadi orang lain. Terus dia diem sebentar, terus dia bilang, oh cucu, Mas ya. Jadi itulah dirinya dia. Aduh guys, kocak banget nih Mas Sony ya. Aduh Mas Sony, thank you banget ya. Thank you Banyak juga. banget yang aku ambil juga. Bahwa ternyata sekali lagi aku baru kenal loh. Biasanya kalau di syuting-syuting cuma Cuman begitu-gitu hai, aja, hai, cuma hai. hai-hai. Tapi ternyata di balik ini ada satu, apa ya, kalau aku bilang karakternya kuat banget sih. Terima kasih. Thank you Mas, Thank you sukses. banget udah diundang. Jadi kalau Thank you nanti banget. ada undangan merit, undang-undang ya. Oh iya, maksudnya merit lagi? Gue Gimana Abi Ferry? Oh gue. Iyalah. Kirain. Jangan jomblo kelamaan. Oh iya, tenang. Nanti diundang. Ya, undang ya. Tenang. Oke guys, pokoknya saksikan terus di Vena Melinda Channel. Akan hadir nih teman-teman aku yang jadul-jadul. Yes. Tapi ngangenin ya. Karena mereka tuh kaya dengan ilmu. Iya. Kalau soal ganteng itu biasanya kalau tua-tua tuh makin Iya. lucu ya. Iya, makin keren dong, ya nggak? Makin kayak buah kelapa, makin tua makin berminyak. Oke guys, pokoknya nonton terus Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Wassalamualaikum.